siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sartika Sari yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami bisa berdiskusi langsung dengan Ibu, seorang sastrawan yang telah banyak memberikan kontribusi dalam dunia sastra, khususnya dalam bidang puisi. Wawancara ini kami lakukan dalam rangka memenuhi tugas mini riset pada mata kuliah stilistika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Anggi Daulay, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Hasil dari wawancara ini nantinya akan kami dokumentasikan dalam bentuk video dan diunggah ke kanal YouTube kami masing-masing. Harapannya, wawancara ini tidak hanya menjadi pembelajaran bagi kami, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk semakin mengenal karya-karya Ibu kepada lebih banyak orang, sehingga semakin dihargai dan diapresiasi oleh masyarakat luas. Sebelum kami mewawancarai Ibu, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rezeki Luciana sebagai moderator dengan rekan-rekan saya. Saya Lili Mestika Zalu. Saya Ren Kurniawan Siotang. Saya Margareta Rosi Venerin Sidabutar. Maaf Bu, mungkin teman saya satu lagi ada kendala jaringan. Ya silakan, yuk kita lanjut. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Pada kesempatan ini, kami ingin menggali lebih dalam tentang puisi epitaf Kamar Mandi. Salah satu karya Ibu yang menarik perhatian kami ingin memahami lebih jauh makna yang terkandung dalam puisi ini. Bagaimana proses kreatif Ibu dalam menulisnya, serta pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para pembaca. Kami yakin bahwa puisi ini memiliki kedalaman makna yang bisa membuka perspektif baru bagi kami yang sedang belajar dan mendalami sastra. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi wawancara ini. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan dan kami sangat menantikan jawaban serta cerita menarik dari Ibu. Baik, untuk pertanyaan pertama saya serahkan kepada teman kelompok saya, yaitu Leli. Dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan silakan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Mestika Zaluhu, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Jadi kami ingin menggali tentang puisi Ibu di tugas kami stilistika, di mana dengan judul Epitaf Kamar Mandi. Jadi pertama-tama Ibu, izin kami ingin bertanya tentang judul yang Ibu angkat tentang epitaf di kamar mandi. Judulnya epitaf itu biasanya kan Ibu untuk mengenang suatu yang telah pergi. Jadi apakah puisi ini bentuk penghormatan untuk sesuatu yang sering kita lupakan atau bagaimana Ibu? Terima kasih tadi Leli ya bertanya. Kak, saya senang kalian membaca puisi ini. Tapi sebelum saya menjawab, saya ingin tahu juga menurut kalian puisi ini tentang apa ya? Supaya nanti ketika menulisnya kalian lebih enak gitu menganalisisnya. Kira-kira puisi tentang apa, Leli? Kalau menurut kamu tentang apa nih puisinya? Ayo, nggak apa-apa, saya mau dengar juga hasil pembacaan kalian. Karena saya senang kalian baca puisi ini. Ya Ibu, ya. Jujurnya puisi ini menurut saya kurang mengerti Ibu, di mana soalnya kata-kata yang dituliskan dalam puisi ini saya merasa tidak mengerti Ibu. Soalnya banyak menggunakan kata-kata kayak seperti kurang mengerti, kayak apa itu ya Ibu? Di mana contohnya itu pada bait pertama itu kami suka menuang sampah di kerongkongan atau membandingkannya dengan kebencian. Sejujurnya itu Ibu, apa maknanya? Soalnya kami kurang mengerti. Ya, oke, bagus, nggak apa-apa. Ini perlunya belajar stilistika juga kan. Jadi nih saya memberi ini ya gambaran kenapa puisinya saya buat. Kita selalu mencari kamar mandi kan, ya kan? Dimanapun kita sebagai makhluk hidup kita mencari kamar mandi. Tapi kita pernah berpikir nggak kalau kita jadi kamar mandi itu gimana ya? Menulis puisi itu bukan berarti kita harus berimajinasi yang aneh-aneh, enggak. Justru kita harus berpikir supaya kita menjadi manusia yang lebih manusiawi gitu. Selama ini Leli, kalau kita ke kamar mandi kan kita buang kotoran ya. Pernah nggak kita buang wewangian,
ngasih makanan kamar mandi, enggak kan? Yang kita buang kotoran kan? Yang kita buang kotoran. Dan sejauh apa kita menghargai kamar mandi? Coba lihat kamar mandi kita yang kamar mandi kita pakai. Bersih nggak? Rajin nggak kita bersihkan? Kamar mandi kampus coba, bau nggak? Kotor nggak? Kita selalu merasa kamar mandi itu adalah tempat kita membuang kotoran. Tapi kita nggak pernah berpikir, tidak tidak selamanya menjadi tempat pembuangan itu enak gitu. Ya kan? Bayangkan kalau kita jadi orang yang menerima marahan orang, caci makian orang, kita terus yang menerima tiap hari gitu. Orang buang kotoran, kotoran itu kalau manusia kata-kata jeleknya misalnya, dia buang ke kita semua. Enak nggak jadi kita? Kan nggak enak ya. Itu juga yang mendasari saya berpikir tentang epitaf kamar mandi. Jadi selama ini kan kita sering merasa kamar mandi setiap ruang itu sudah punya kehidupan masing-masing. Jadi kita tidak manusiawi lagi semena-mena gitu. Kamar mandi udah buang tanpa kita siram dengan bersih, kita hargai. Ini salah satu tempat yang Tuhan adakan untuk diri kita. Sejauh apa kita menghargai orang-orang atau tempat yang berhubungan dengan kita gitu loh. Epitaf kamar mandi ini dasarnya adalah saya mencoba mencari apa yang terkait, apa yang punya relasi hubungan dengan diri saya. Salah satunya adalah ruang apa? Kamar mandi. Jadi epitaf itu kan biasanya tulisan untuk mengenang di batu nisan gitu ya. Tapi tidak sepenuhnya itu yang saya gunakan secara wujud ya. Tapi epitaf itu kan juga bisa menunjukkan cara kita mengenang, cara kita mengingat, ingatan kita tentang kamar mandi gitu. Tapi ngapain ingat-ingat kamar mandi, kan jorok. Nah, nanti dulu. Di puisi ini saya mau menawarkan ke pembaca, coba kita renungkan lagi seperti apa diri kita. Seperti apanya diri kita itu bisa kita lihat dari bagaimana kita bersikap pada siapapun dan pada apapun. Pada hewan, pada manusia, dan pada kamar mandi. Ada satu pepatah atau filosofi lah. Kalau mau lihat kepribadian orang, lihat dari kamar mandinya. Misalnya kalian ke rumah Leli, wah kamar mandinya bersih kali, rapi kan kamar mandinya. Itu bisa menunjukkan kepribadian Leli gitu. Tapi kalau misalnya si Ren ini ganteng, ampun, kosannya acak-acakan, kamar mandinya bau. Nah, kan kita bisa melihat cerminan diri kita ya dari ruang-ruang yang kita pakai gitu. Di kamar mandi ini, kalau kalian baca puisinya, tuh bait pertama misalnya, kami suka menuang sampah. Menuang sampah tuh sampah diri kita, mau kotoran kita, ludah, buang air besar, buang air kecil itu di kamar mandi, ya kan? Kerongkongan itu hanya sebuah pengandaian, saluran yang kita pakai kan kalau untuk menelan kan kerongkongan. Nah, kamar mandi itu memang tidak punya kerongkongan, tapi dia bisa menyerap dengan lubang yang sama ya. Saya analogikan itu dengan kerongkongan kalau manusia. Atau memandikanmu dengan kebencian. Banyak juga kan kalau udah kita stres, kita mau kamar mandi dulu, mandi lama-lama, kita membuang kebencian dari diri kita alirkan dengan air di kamar mandi gitu. Kemudian, kau tenang saja, memandang kami penuh cinta. Itu aku analogi saja. Kalau ketika kita buang apapun di kamar mandi, pernah nggak kamar mandi berontak? Nggak pernah kan? Dia nerima aja. Yaudah, dia nerima apapun yang kita lakukan di situ. Bahkan kami sendirian tanpa benang, lalu menambah berat tubuhmu dengan sampah lagi. Kau tak bilang apa-apa, justru menjadikannya wewangian. Ketika keluar dari kamar mandi kan tubuh kita jadi lebih bersih kan? Jadi dia seperti kalau kita analogikan dengan orang, mungkin ibu ya, ibu yang kita punya, yang menerima keluh kesah kita, terus dia tidak marah gitu. Ya dia menerima. Nanti kalau kalian jadi orang tua, kalian akan merasakan, oh ternyata ibuku begini ya, dan gak mudah begitu. Kalau selama ini kalian masih sering suka marah ke ibu, nanti ketika kalian jadi orang tua, kalian merasakan bagaimana harus merawat anak, menjaga mental, itu sangat tidak mudah. Jadi kamar mandi pun yang saya pikirkan begitu. Saya membuang banyak hajat, banyak kotoran di kamar mandi, tapi justru ketika keluar saya lebih wangi. Kamar mandinya pernah berontak? Enggak.
Ini hanya sebuah analogi supaya kita berpikir lebih manusiawi gitu, tidak semena-mena pada apapun. Betapa gembira kau ketika kami datang, membawa sisa liur, keringat, dan bekas bibir beberapa orang, lalu kau juga mau ikut mencicipi. Ini analogi ya, bagaimana kamar mandi itu menerima diri kita. Mengutipnya dengan mesra penuh kasih sayang. Ini juga penguat saja. Siapa yang sanggup berdalih? Ibu pun bilang, suatu saat kau yang akan mengantarku pulang. Mengantarku pulang itu maksudnya apa? Kalau saya sebagai muslim ya, kalian juga pasti paham ketika meninggal manusia, kalau dalam ajaran Islam itu harus dimandikan sebelum dia dikafani. Nah, itu yang melakukan siapa? Kamar mandi juga. Menaruh wewangian agar kulitku tak diserbu para binatang. Jadi ini salah satu pencarian saya terhadap diri saya sendiri, bagaimana saya bersikap dan saya menghargai ruang-ruang yang ada di sekitar saya. Kalau saya bisa menghargai ruang dengan baik, saya yakin kita bisa lebih menghargai sesama manusia. Itulah Nelly ya. Jadi epitaf kamar mandi ini artinya adalah ingatan tentang kamar mandi. Jadi bukan semena-mena kamar mandi hanya sebatas ruang, tapi dalam puisi ini saya ingin menyuarakan, saya ingin menyampaikan ke pembaca kalau kita perlu merenung gitu, bagaimana diri kita melalui renungan terhadap bagaimana sikap kita di kamar mandi, sikap kita di rumah, sikap kita kepada makhluk hidup lainnya gitu. Karena semua itu akan mencerminkan kepribadian kita. Begitu Leli ya. Jadi memang nggak apa-apa berpusing-pusing Ria, tapi kalau baca puisi itu coba pelan-pelan baca lagi, maksudnya apa ya, baca lagi. Kalaupun kita nggak bisa menerjemahkan secara real sebagai sebuah tubuh misalnya, tapi kita tahu maksudnya apa, gitu ya Leli. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, silakan ada lagi. Terima kasih atas jawaban Ibu. Pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Margareta. Dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih Ibu. Pertanyaan saya adalah, puisi Ibu yang bagian memandikanmu dengan kebencian itu Bu, maksudnya bagaimana ya Bu? Oke, terima kasih Margaret. Kalau untuk bagian itu, seperti yang saya spill tadi ya, kalian sering nggak kalau pulang dari kampus misalnya, capek, terus lagi emosi sama teman, terus kalian bilang, hal ya aku udah mandi dulu aku. Itu ya, ketika mandi itu kan air itu bisa meredamkan emosi loh. Jadi ketika di kamar mandi kita emosi, mandi kan banyak lagi orang yang udah depresi misalnya, stres, waktu kamar mandi dia berendam di kamar mandi lama-lama keramas. Setelah keluar dari kamar mandi kita kan lebih fresh ya. Nah itu maksud saya di bagian memandikanmu dengan kebencian. Jadi kebencian yang ada di diri kita, saya sebagai penyair, sebagai manusia yang masuk kamar mandi, saya mandi, kebencian yang ada di diri saya itu luntur, hilang, kan jatuhnya ke kamar mandi juga, kalau kalian bisa bayangkan. Jadi si kamar mandi itu ikut mandi, dan kita membuang kebencian, dia mandi dengan kebencian. Jadi memandikan dengan kebencian itu adalah analogi untuk kita sebagai manusia yang pernah pasti masuk kamar mandi dengan penuh emosi, terus ketika mandi, emosi itu luntur. Nah kalau kita bayangkan itu ya, kita ilustrasikan kan si kamar mandi itu menerima kebencian kita kan. Nah di bagian ini saya munculkan itu untuk memperkuat kesan bagaimana penerimaan kamar mandi terhadap diri kita manusia yang kotor ini gitu. Tubuh kita kan sebetulnya penuh dengan kotoran ya. Jadi kita perlu kamar mandi untuk membuang kotoran-kotoran itu. Kalau misalnya ada orang yang tinggal di daerah terpencil yang nggak punya kamar mandi, kan beda kualitasnya dengan kita yang maksudnya kualitas kebersihan dari segi teknik ya. Kalau mungkin dari segi air mereka lebih alami, iya. Tapi dari itu juga sama bisa penerimaan. Justru mereka alam gitu ya. Kalau kita kan kamar mandi lebih sempit gitu.
kualitas yang kita terima juga akan beda lah pasti ya. Mereka kalau memang mereka lebih bagus, mereka lebih bagus. Kalau kita yang justru lebih buruk, ya begitulah gitu. Jadi ini sekali lagi hanya analogi ya, Margareta. Ini imajinasi yang tujuannya adalah untuk memperkuat bahwa penerimaan sebuah ruang kamar mandi itu terhadap diri manusia luar biasa. Makanya jangan sampai kita jadi manusia yang semena-mena, nggak mau tahu gitu, nggak peduli kebersihan. Kita harus menghargai tempat tinggal kita, ruang-ruang yang kita pakai, orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena itu semua bagian dari kehidupan kan. Kita harus menghargai kebersihan. Itu juga dengan cara puisi yang seperti ini, saya harap kalau bisa diterima publik, ya kita jadi lebih menghargai kamar mandi. Setidaknya kita jadi bisa lebih menghargai kebersihan, menjaga kebersihan kamar mandi di kampus, karena itu bagian penting dalam kegiatan akademik. Bayangkan kalau kamar mandi tutup, kamar mandi kampus jorok kali, nggak bisa diakses, mahasiswa nggak boleh masuk kamar mandi karena udah jorok kali, udah mampet. Bisa nggak belajar dengan efektif? Nggak bisa, karena pasti kita, aduh bu, saya pengen kamar mandi, bu, saya pengen buang air kecil, buang air besar. Jadinya kan kita nggak bisa belajar dengan baik gitu. Makanya kita harus lebih menghargai kamar mandi, menjaga kebersihan supaya keseimbangan hidup itu terjaga. Gitu loh, Margareta ya. Bu, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan, siapa lagi? Terima kasih atas jawabannya, Bu. Pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Catherine. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya. Puisi ini kan pertama kali terbit di koran Tempo pada 2015, tetapi Ibu menulisnya di Medan pada 2014. Apakah ada peristiwa tertentu yang menjadi penyebab Ibu menciptakan puisi ini, Bu? Enggak sih, karena di koran Tempo itu, adik-adik, koran Tempo itu kan koran yang, waduh, susah sekali lah untuk masuk ke sana, untuk terbit di sana itu susah sekali. Koran itu ada di Jakarta ya, terus di bawah Salihara. Itu susah sekali untuk masuk ke sana. Jadi saya menulis puisi ini tahun 2014. Itu memang dalam prosesnya tidak ada peristiwa khusus, tapi itu adalah perjalanan saya merenungi kehidupan saya, diri saya tulis menjadi puisi, kemudian saya kirim ke koran Tempo, dan baru terbit di Tempo itu tahun 2015. Ini kayaknya saya kirim di penghujung 2014, terbitnya di 2015. Jadi memang masa antrian di koran Tempo itu panjang, dan untuk masuk ke sana susah. Jadi memang benar-benar harus puisi-puisi yang sudah mereka pilih, yang puisi-puisi yang dianggap layak terbit di sana gitu. Jadi ada space waktu ya sebagai untuk antrian penerbitan. Itu aja sih, selebihnya nggak ada peristiwa khusus. Terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Ya, sama-sama. Semangat ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat dan kalian bisa tersadarkan kalau mahasiswa sastra Indonesia itu bukan mahasiswa yang santai, tapi mahasiswa akademik yang juga punya banyak tanggung jawab akademik. Sama seperti mahasiswa dengan bidang ilmu lain. Kalau mereka sibuk dengan teori, kalian juga sibuk dengan teori. Karena kan tadi kalian udah belajar juga kan psikoanalisis, nanti kalian ada kajian gender dan lain-lain, itu semua teori yang pertanggung jawabannya ilmiah. Jangan berpikir mahasiswa sastra itu hanya bisa berandai-andai, enggak. Dalam konteks ini, saya sebagai penyair menulis puisi ketika itu 2014, saya benar-benar memanfaatkan kemampuan berbahasa saya. Tapi ketika sekarang saya posisinya sebagai dosen misalnya, saya juga punya tanggung jawab akademik untuk menguasai ilmuwan tentang sastra. Jadi sibukkan diri kalian dengan banyak hal di bidang sastra Indonesia. Banyak hal yang bisa kalian gali. Jangan merasa prodi ini selesai dengan berhayal-hayal, enggak. Sastra Indonesia itu ibarat sebuah gedung, punya banyak pintu, bisa berkolaborasi dengan keilmuan lain. Makanya ada psikologi sastra, antropologi sastra, sejarah sastra, ya kan? Itu semua ada. Artinya kita bisa belajar psikologi untuk mempelajari sastra. Kita perlu belajar sejarah untuk mengkaji sastra, gitu loh. Ya, jadi harus benar-benar
serius kuliahnya. Manfaatkan waktu dengan baik kan, Ren. Jadi Ren manfaatkan bagus-bagus kuliahnya. Jangan main-main aja, jangan terlena dengan mungkin iklim kuliah yang landai gitu, jangan ya. Saya rasa itu, semoga nanti bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik ya. Gitu guys. Udah selesai. Ya. Kalau sudah, saya izin pamit dulu ya. Hari ini ada satu kelompok lagi nih yang mau ini nge-zoom ya. Demikian, terima kasih semua ya. Sukses ya tugasnya. Saya live duluan. Dan Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu. Terima kasih, Bu.